Pernahkah kalian membayangkan bagaimana konflik di antara kita jika besok alien menyerbu bumi? Ingatlah atasan di kantor, kekasih yang meninggalkan luka, hingga orang asing yang berpapasan di jalan. Menakjubkan, saat itu tiba kita akan saling menggenggam tangan. Di titik kehancuran, manusia menemukan ikatan terkuat. Hari ini kita bicara tentang kebenaran yang tak nyaman, yakni manfaat psikologis perang dan paradoks rasa memiliki. Lihatlah karakter kita, si wajah tetesan air. Perang merenggut segalanya, tapi meninggalkan jejak aneh di hatinya. Kita sering mengingat perang sebagai kematian, kehancuran, dan ketakutan. Ya, itu tragedi yang paling menyedihkan. Namun, membaca memuar veteran, kita menemukan kesamaan aneh. Mereka menyebut medan perang momen paling intens. Meski menyebutnya neraka, kenapa mereka merasa paling hidup saat itu? Rahasianya adalah rasa memiliki yang ekstrim. Saat individu lenyap dan menjadi bagian dari makhluk raksasa bernama kita, tercipta koneksi yang tak terlupakan. Tanpa pangkat dan topeng sosial, kita mengalami kondisi murni di mana hanya ada upaya untuk bertahan hidup. Karakter kita menatap langit dengan mata kosong, mengenang saat itu. Sentuhan hangat rekan masih terasa nyata. Fenomena ini tak hanya ada di medan perang. Hidup kita sehari-hari pun sering menjadi medan perang tak kasat mata. Bayangkan anggota tim yang biasanya saling menghujat, membenci, dan merasa jauh satu sama lain. Bayangkan saat krisis manajemen melanda atau pihak eksternal menekan dengan negosiasi yang sangat agresif. Karyawan yang biasanya duduk terpisah, kini berkumpul di ruang rapat dan mulai bekerja sepanjang malam. Persaudaraan tumbuh melawan musuh bersama, dan kita merasa katarsis. Inilah naluri kesukuan manusia. Semakin kuat tekanan eksternal, semakin erat ikatan internal. Karakter kita merasa cemas sekaligus lega. Bagaimana dengan hubungan asmara? Beberapa pasangan justru membara saat menghadapi penolakan lingkungan. Dengan adanya musuh seperti restu orang tua atau pandangan sosial, mereka merasa seperti pejuang dalam takdir. Fokus pada pertempuran luar membuat mereka mengabaikan kekurangan masing-masing. Candu tragis yang dramatis. Pasangan yang kecanduan ikatan ini merasa hampa saat damai. Tanpa musuh, mereka kehilangan tujuan cinta. Karakter kita duduk di depan reruntuhan, bertanya, apakah aku mencintaiku atau hanya butuh teman bertarung? Di sini kita menghadapi krisis besar. Bagaimana jika kita hanya merasa memiliki saat ada kehancuran atau musuh? Maka, kehidupan sehari-hari yang damai hanya akan menjadi ruang hampa. Itu paradoks yang menggerogoti jiwa. Hipotesis bahwa depresi dan keterasingan modern adalah efek samping dari kedamaian cukup masuk akal. Otak kita masih mengingat dopamin kerjasama yang kuat saat berburu dan menjaga kelompok di padang savana. Tapi bilik kantor dan ponsel dingin modern mengisolasi kita. Otak melihat kesunyian ini sebagai ancaman maut. Jadi kita tanpa sadar menciptakan konflik atau menyerang orang di internet demi memastikan ikatan palsu. Karakter kita merasakan keterasingan yang tak tertahankan di kamar. Tanpa ketegangan perang, eksistensinya pudar. Bagaimana kita menangani paradoks candu ini? Bisakah kita mengubah ikatan kuat dari kehancuran ke hal sehat? Seperti Uni menemukan bunga liar di reruntuhan, kita harus menemukan benih koneksi sejati di medan konflik.
Rasa memiliki sejati tidak didapat dengan membenci atau mengucilkan orang lain. Itu dimulai saat jujur akan rapuhmu. Rasa memiliki sempurna saat kita punya pangkalan aman yang menerima kelemahan kita. Rumah hangat tanpa serangan. Karakter kita menyingkirkan batu bata dengan tangan gemetar. Tidak menyangkal luka, tapi berani menghadapinya. Luka dijadikan medali untuk membangun rumah baru. Sekarang mari kita mulai latihan membangun rasa memiliki. Langkah pertama adalah mendefinisikan kelompok. Alih-alih mencari musuh, carilah nilai yang ingin kita jaga. Berbagi nilai bahwa kita berkumpul bukan untuk mengalahkan siapapun, tapi untuk membantu pertumbuhan bersama. Nilai bersama mengubah kualitas ikatan. Ini langkah awal yang agung untuk mengubah energi rusak jadi visi konstruktif. Uni mencatat di kertas, apa alasan keberadaan tim kita? Bisakah kita tetap bersatu meski tanpa musuh? Langkah kedua adalah berbagi kerentanan. Di medan perang, rekan menjadi dekat karena saling mempercayakan nyawa. Ikatan sejati muncul saat menunjukkan bagian terlemahmu. Ceritakan satu kegelisahan pada orang yang dipercaya. Katakan dengan jujur tentang kesalahan atau rasa takutmu. Keberanian mengatakan itu menciptakan koneksi sejati. Topeng palsu akan lepas dan rasa memiliki sejati akan mengisinya. Wajah Uni kembali jernih bercahaya. Langkah ketiga adalah melakukan proyek skala kecil bersama. Dapatkan dopamin lewat kemenangan kecil bersama. Memasak bersama keluarga, menanam bunga dengan rekan, atau tantangan jalan kaki bersama teman. Tanpa musuh luar, kita bisa merasakan ikatan kuat lewat pencapaian bersama. Inilah kemenangan damai. Seperti Uni menyiram bunga, puji setiap keberhasilan kecil setiap hari. Ini menjadi dinding yang kokoh. Uni melambai pada kita dari halaman rumah yang baru dibangun. Dia tahu dia aman tanpa harus berkelahi. Keyakinan tidak sendirian dan rasa lega karena terhubung menyelimuti hati Uni. Reruntuhan jadi tanah peluang. Saat dunia mencoba mengisolasimu, ingatlah. Ada kekuatan hidup besar di dalam dirimu yang ingin terhubung. Kamu bisa terhubung kembali dan mekar dengan indah dengan rasa memiliki yang lebih dalam. Kita tidak sendiri. Kamu yang berjuang keras di medan perang tak terlihat hari ini, terima kasih. Saya mendukung koneksi sehatmu. Mari kita lihat proses mendalam untuk menjaga kedamaian hati. Kenapa kita sulit damai dan malah menciptakan konflik? Psikolog menyebutnya hasrat akan stimulasi. Untuk menghindari rasa bosan, otak kita malah menyatakan perang. Uni melihat masa lalu lagi. Mengenang saat-saat ia menjauhi orang terkasih karena pertengkaran sepele. Dia sadar konflik itu adalah percikan yang ia buat demi rasa memiliki. Dia tahu sekarang butuh cara lain. Rasa memiliki sejati harus bersinar dalam ketenangan. Seperti pohon kokoh meski tidak ada badai. Begitu pula di tempat kerja. Jika melihat rekan sebagai saingan, tempat itu akan menjadi medan perang melelahkan. Tapi saat sadar kita mitra menuju nilai bersama, kantor berubah menjadi pangkalan yang aman. Uni menyapa rekan dengan ramah. Bukan kata tajam menyerang musuh, tapi bahasa lembut yang saling merangkul. Nilai apa yang bisa kita ciptakan bersama? Pertanyaan ini mulai mencairkan suasana kantor yang dingin. Dalam asmara, waspadai kehampaan setelah penolakan eksternal hilang.
Cinta melampaui persaudaraan. Latihlah untuk menatap mata pasangan dan merasa nyaman dalam diam. Kita tetap satu tanpa harus berkelahi. Uni kini menghargai waktu sendirian. Untuk terhubung dengan orang lain, kita harus terhubung dengan diri sendiri. Membelai wajah Uni di cermin, dia berbisik, "Kamu cukup." Tak perlu membuktikan apapun dengan berkelahi. Kita mulai lepas dari godaan ikatan palsu. Memilih kedamaian panjang daripada kesenangan semu dengan membenci. Saat masyarakat terpecah, naluri kesukuan kita terpicu. Tapi kita harus berdiri di atas naluri itu. Alih-alih menganggap orang sebagai musuh, cobalah mengerti bahwa mereka juga sosok lemah yang haus akan rasa memiliki. Uni mulai menanam bunga dengan warga desa. Saling berbagi tanah dan bunga menumbuhkan ikatan sederhana. Tanpa misi besar, sekadar berkeringat dan minum teh bersama sudah cukup untuk menumbuhkan rasa memiliki. Jika ikatan dalam tragedi terasa eksplosif, ikatan dalam damai meresap perlahan seperti wangi bunga. Semoga rasa memiliki yang halus ini menyertai hidupmu. Tanpa musuh besar, kita sangat berarti bagi satu sama lain. Dinding hati kita kini jauh lebih kokoh. Pilar harga diri berdiri tegak tanpa perlu adanya pemboman eksternal. Uni membuka jendela rumah baru lebar-lebar. Kebisingan di luar tak lagi menakutkan, itu hanya suara kehidupan. Pelajaran terbesar dari kehancuran masa lalu adalah kesadaran mendalam betapa kita saling membutuhkan. Jangan lupakan itu, tapi kembangkan rasa memiliki dengan cara kasih sayang, bukan dengan cara yang menyakitkan. Mengulurkan tangan, mendengarkan dengan tulus. Langkah kecil ini membentuk jaringan perdamaian raksasa. Uni duduk di halaman menatap senja. Perang merenggut banyak hal, tapi ia mendapatkan kembali nilai bersama. Semoga angin hangat bertiup di reruntuhan hatimu. Tempat yang runtuh adalah landasan jujur untuk awal baru. Malam ini, tanyakan pada diri sendiri, sudahkah aku menjadi pangkalan aman bagi seseorang hari ini? Jika kamu mencari konflik, itu tanda kamu haus rasa memiliki. Jangan menyalahkan, peluklah perasaan itu. Esok, carilah orang untuk berbagi kemenangan kecil. Jalan santai setelah makan siang atau sapaan hangat pun cukup. Uni meletakkan bangku kecil di sudut halaman. Ruang bagi siapapun untuk istirahat, simbol kedamaian. Kita harus sediakan bangku kecil di hati. Ruang untuk diri sendiri beristirahat, dan orang lelah bisa singgah. Satu-satunya jalan keluar dari paradoks adalah sadar bahwa kita sudah terhubung. Tanpa musuh pun kita terhubung. Uni menulis diari sambil tersenyum. Mencatat momen koneksi kecil tapi berharga yang dialami hari ini. Tadi aku bilang tidak apa-apa pada rekan. Kelegaan di wajahnya membuatku bahagia. Inilah kemenangan sejati. Kita belajar ikatan lewat kehancuran, tapi menyempurnakannya lewat damai. Sekarang saatnya tahap penyempurnaan. Kamu layak mendapatkannya. Kamu bisa kembali mencintai, percaya, dan menjadi utuh kembali. Meski badai bertiup lagi, Uni tak akan goyah. Karena di dalamnya ada kekuatan damai yang lebih kuat dari badai. Saat dunia mengguncangmu, letakkan tangan di dada. Kekuatan hidupmu berdetak panas hari ini. Kita siap mekar lebih indah dari sebelumnya. Penderitaan hanyalah pupuk yang membuatmu menjadi sosok lebih dalam. Uni membuka gerbang rumah lebar-lebar.
Rasa ramah dan menyambut menyebar ke seluruh desa. Perang tinggal kenangan. Masa depan yang kita bangun bersama adalah solidaritas kreatif. Jalan berjalan menuju satu nilai dengan menghargai perbedaan. Jalan ini mungkin terasa lambat dan membosankan. Tapi ini jalur pemulihan paling pasti dan satu-satunya. Hormat sedalamnya bagi kamu yang berjuang hari ini. Keberadaanmu adalah penghiburan dan bukti ikatan bagi orang lain. Uni menatap bintang. Seperti jaring cahaya yang menghubungkan bintang jatuh, kita pun terhubung begitu. Saya mendoakan pertumbuhan, kedamaian, dan koneksi barumu dengan segenap hati. Kamu tidak sendiri. Semoga esok kamu bangun dengan hati lebih damai. Uni di dalam dirimu kini tersenyum dengan nyaman. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang ini. Semoga hidupmu selalu penuh dengan rasa memiliki yang sehat.